Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan. Saya berasal dari Teknik Informatika 02 2025 dengan nomor NIM 2025 08100072. Di sini saya akan memaparkan proyek saya yang berjudul Gitar Learn dengan tujuan agar pengguna yang ingin belajar gitar bisa lebih cepat belajar dan mudah belajar. Terdapat suatu masalah ketika belajar bermain gitar. Yang pertama ada bosan. Jadi metode belajar konvensional minim interaksi dan cepat bikin jenuh. Dan juga aplikasi terpisah. Si pengguna harus install tuner sendiri, metronom sendiri, dan nyari materi sendiri. Yang ketiga ada minim evaluasi. Jadi si pemula ini sering tidak tahu apakah chord yang mereka petik sudah benar atau tidak. Solusi dari web ini yaitu sebuah ekosistem web yang menggabungkan teori, alat bantu, gamifikasi ke dalam satu platform tanpa perlu instalisasi. Ada nilai jual utama yaitu mudah diakses via browser, menggunakan teknologi mikrofon real time, dan juga bebas iklan, jadi nggak mengganggu saat fokus belajar. Masuk ke halaman home. Di halaman home ini memiliki kombinasi latar belakang, gambar gitar yang jelas dengan tema dark mode, dan aksen orange neon. Desain ini sengaja dibuat agar aplikasi terlihat profesional, estetik, dan disukai generasi muda. Di sebelah kanan ini terdapat kotak berisi daftar utama, yaitu chord, metronom, game, dan tuner. Ini berfungsi sebagai jalan pintas atau shortcut agar pengguna tidak perlu bingung mencari menu, melainkan bisa langsung klik dan masuk ke fitur yang mereka inginkan. Di bawah halaman home ini ada edukasi sedikit tentang mengenal gitar. Jadi apa sih itu gitar? Gitar adalah instrumen yang dimainkan dengan cara dipetik. Bunyinya dihasilkan dari getaran senar yang diamplifikasi secara akustik melalui kontak resonansi atau secara elektrik melalui pick up. Di sebelah kanan juga ada usul-usul gitar. Jadi cikal bakal gitar modern lahir dari Spanyol pada abad ke-15. Evolusi radikal dicetus oleh luthier Antonio de Torres Jurado pada abad ke-19 yang memperbesar bodi gitar, menambah volume dan proyeksi suara. Di sini ada edukasi jenis-jenis gitar. Jadi apa sih bedanya gitar-gitar ini? Kenapa beda jenis-jenisnya gitu? Yang pertama ada gitar klasik atau nilon. Gitar ini menggunakan senar nilon yang menghasilkan suara empuk, hangat, dan lembut. Karakteristiknya adalah headstock yang berlubang dan juga fretboard yang lebar. Ideal untuk musik klasik dan jazz tradisional. Di sebelah tengah ada gitar akustik. Jenis gitar akustik paling populer dengan senar logam atau baja, suaranya nyaring, garing, dan kuat. Sangat cocok untuk teknik genjrengan strumming dan fingerstyle di genre musik pop, folk, country, dan rock akustik. Dan terakhir ada gitar elektrik. Gitar ini berbadan padat yang membutuhkan pick up elektronik dan amplifier untuk bersuara. Fleksibilitas suaranya sangat tinggi berkat efek pedal dan distorsi amplifier. Mendominasi genre musik rock, metal, blues, funk, dan jazz modern. Masuk ke fitur-fitur andalan di web saya. Yang pertama ada chord belajar atau chord dasar. Jadi fitur ini menggunakan tab di sini, ada tab, dan juga kita punya pilihan A minor atau mayor. Jadi kita membantu pengguna agar bisa membaca chord yang akan pengguna pelajari. Masuk ke fitur kedua yaitu metronom. Fitur ini membantu pengguna agar bisa bermain gitar sesuai tempo. Jadi temponya gak acak-acakan. Dan kita juga bisa mengatur sendiri berapa kecepatan BPM yang akan kita
pelajari atau kita mainkan lagunya. Di sini ada gamifikasi dengan game tebak nada. Di fitur game ini saya buat agar pengguna tidak bosan dan merasa seru berkunjung ke web saya. Jadi nantinya pengguna harus menebak nada yang ada pada game. Nanti saya akan jelaskan di demo dan saya akan praktekkan. Dan juga ada game kedua, yaitu game menyesuaikan nada. Jadi game ini menyuruh pengguna membunyikan nada acak sesuai yang ada di website. Dengan contoh ini C minor, berarti nanti kita harus memetik nada C minor juga di gitar kita. Kalau benar dapat skor. Dan fitur terakhir ada fitur tuner. Jadi fitur ini berfungsi untuk menyetel setiap senar dari senar 1 sampai senar 6 agar suaranya tidak false. Selebihnya saya akan contohkan di demo. Masuk ke fungsi admin. Yang pertama ada manajemen konten dengan menambahkan pustaka chord. Jadi saya bisa memasukkan kunci gitar baru yang belum ada di aplikasi lewat From, tambah chord custom. Lengkap dari kombinasi fret, tabulasi atau kombinasi tabulasi seperti angka 000, nanti kita rapikan sendiri. Yang kedua ada pengontrol game atau audio. Jadi mengatur frekuensi dasar atau HZ. Jadi saya bisa menyetel frekuensi suara gitar untuk keperluan game air training atau tebak nada agar nadanya akurat. Yang kedua di sini ada preset metronom cepat, menyediakan jalan pintas untuk menguji tempo ketukan 80 sampai 160 bpm. Yang ketiga ada memelihara data. Jadi memantau user, saya ini bisa melihat terakhir rekor tertinggi yang dicapai pengguna saat bermain game. Yang kedua ada factory reset. Jadi menyediakan tombol darurat untuk menghapus semua data card custom dan skor game secara bersih untuk kembali ke setelan awal aplikasi. Dan juga setelah saya merevisi, saya menambahkan bisa memantau. Jadi pengguna yang login ini bisa kita pantau dengan bisa melihat skornya, emailnya, dan lain-lain. Nanti saya akan tunjukkan di demo saya. Ini layout panel admin saya seperti ini. Di sini ada tambah chord custom, ini notasi dasar key, ini untuk menambahkan semuanya. Jadi tinggal simpan agar kesimpan. Di sini kita bisa lihat ada login atau dari sistem global. Kita bisa melihat rekor-rekor tertinggi dari game masing-masing. Dan juga ada preset metronom cepat. Kita bisa lihat ada 80 bpm, 120 bpm atau 160 bpm. Di sini ada preset semua skor di situ. Ada juga keluar dari mode admin. Kita masuk ke bagian demo. Oke. Pertama-tama, kalau kalian ingin belajar ini, tinggal masuk mulai belajar. Di sini tersedia beberapa chord hampir lengkap dengan chord dasar-dasar aja. Ini chord minornya. Di sini juga ada fitur dengarkan chord. Nah, begitu. Di sini juga kita bisa login dengan contoh Ojan F 300. Di sini juga bisa daftar, tapi kebetulan saya sudah daftar, tapi nanti saya akan jelaskan cara pendaftarannya. Kita masuk ke ujian. Nah, saya
besarkan dulu. Nah, seperti itu ada suara seperti chord A, suaranya begini. Di sini juga ada tab-tabnya. Jadi nanti kita misalnya contoh gini. Ini disuruh bermain A, berarti kita di situ kan ada senar E1 itu paling bawah, B2 itu senar kedua, G3 itu senar ketiga, D4 itu senar keempat, A5 itu senar kelima, E6 itu senar keenam. Jadi kita di situ diperintahkan di B2 kita bermain di fret 2. Di G3 kita bermain di fret 2 juga, di fret 4 kita bermain di fret 2 juga. Jadi tinggal bunyikan, nanti berbunyi nada seperti chord A mayor ini. Masuk ke fitur metronom. Fitur metronom ini di sini kita bisa lihat ada BPM. BPM ini sebuah kecepatan metronom. Jadi kita bisa atur. Nanti akan bunyi seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menstabilkan atau ya mengkondisikan tempo lah, agar tempo tidak acak-acak. Masuk ke fitur tebak suara. Jadi atau tebak nada. Jadi nantinya kita pencet ini. Kita pilih nih chordnya, kita dengar nanti kita pilih chordnya yang mana, contoh D. Nah, kalau salah coba dengarkan lagi, nanti kita dengerin lagi. Coba E. Nah, kalau E benar sekali, kita dapat skor 10 kalau benar itu. Saya akan contohkan. Halo, ini udah intune. Kalau coba kita sampai masuk ke senar 5, sudah intune juga. Senar 4. Nah, ini kan terlalu kencang tuh. Itu terlalu rendah. Masuk ke ini. Oke. Fitur tune sudah berjalan. Kita masuk ke halaman admin. Di sini kita bisa menambahkan chord atau mengubah chord. Saya akan coba satu dulu. C major boleh. Coba kita misalnya aja, kita masukin 3, 4, 3. Puluh aja. Oke, di sini juga ntar saya kecilkan dulu. Di sini kita bisa melihat total user yang masuk ke web saya, cuman kan belum ada. Dan juga ada total progress, chord mayor, minor, skor ear, dan skor make. Ini total gitu. Nah, tadi kan saya sudah masuk ya. Di sini kita bisa lihat
kalau user kita ada nih, nama saya Faujan dengan email yang sama, progres dikarenakan saya baru belajar chord tadi itu chord E dan A major aja, jadi totalnya progresnya cuma 14%. Di sini juga kita bisa mereset, jadi bisa mereset metronom, bisa mereset ini juga bisa. Dan juga kita juga bisa menghapus pengguna atau user dengan cara gini, hapus, reset. Nah, jadi nol semua progresnya. Saya juga nambah, jadi total user kan tadi kita cuma satu begitu. Kita lihat ke kombinasi fret yang saya sudah perbarui. Nah, ini sudah terlihat terupdate, contohnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.